يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وحبابه. وقد آن للقلم يحط مرهقا فيها الأنامل مما استفاد الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسنا نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار. صلى الله عليه يتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في هذه الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلق الله والنور المودع في هذه السورة. صلى الله عليه. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية. صلى الله عليه. فاستودعت هذا النور المبين أسلاب وبطون من شرب من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصل العلم القديم إلى من خصص بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم الله عليه. وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقوا زلف عبد الله فألقوا إلى بطنها فدبروا أشياؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها. فحمله بريعة الله كما ودانها هملا خفيفا لا تجري له ثقلا ولا تسكو منه ألما ولا عللا حتى من الشعر بعد شر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عام الشرة تنبسط على أهل هذا العالم فيضات فجره وتنتصر فيه آثار مجره الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب نور إشراق هذا السراج والعيون متشوقة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة. وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادات هذا الإمام زين الوجود من سكن طيبا وخيم في زرون ألف صلى الله على زين الوجود من سكن طيبا وخيم في زرون
warahmatullahi taala wabarakatuh. Impak. Iya, oh. Hadratil mukarramin wal muhaddaramin, ayyuhal habaibun al mahbub, wa kafatil asatis wal hujjat wal umara, para habaib min zuriyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadir bersama kita malam ini. Banyak sekali diantaranya ada orang tua kita, Al-Am Al-Habib Ghazi Al-Aidarus, adalah Habib Salim bin Alwi Aidarus, Al-Habib Salim Habib Helmi bin Abil Haddad, adalah Habib Hafid bin Fuad Al-Aidarus, Habib Lutfi bin Usman Al-Munawwar, Habib Hussein bin Zubair Barakbah, dan juga para habaib, para asatis yang lainnya. Wabil khusus akhina fillah Da'illallah Al-Habib Ahmad Kazim bin Luqman Al-Kaf yang datang jauh-jauh juga nih dari Bandung, Khadimul Majlis Sayyidul Wujud. Kita doakan para habaib, para asatis, semoga semuanya selalu dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fi hayatihim, amin ya rabbal alamin. Dan terkhusus buat guru mulia saya yang sudah lama sekali kita nanti-nantikan, betul? Ya, guru mulia, udah lama protes. Guru mulia kita semua, ya, guru mulia saya Al-Walid Al-Habib Al-Ustaz Ahmad Rafiq bin Luqman Al-Kaf. Kita doakan beliau diberikan oleh Allah SWT umur yang panjang, diberikan kesehatan dan kekuatan lahiran wa batinan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala urusannya dan dikabulkan hajatnya. Dan semoga kita semua kelak dikumpulkan oleh Allah bersama beliau di akhirat. Tiga hari Nabi Muhammad SAW, amin ya rabbal alamin. Dan salam penghormatan juga saya sampaikan kepada segenap panitia yang sudah berusaha dan bekerja keras sehingga dengan segala upaya sehingga terlaksananya acara malam ini, tabligh akbar Majelis Maulid Arba'in, Maulid 40 malam, Majelis Ta'lim wa Tadhkir Al-Yusrain. Mudah-mudahan semua jerih payah antum diganjari oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang sebaik-baiknya dan seindah-indahnya di dunia dan di akhirat. Dan begitu juga para donatur semuanya, ya, walaupun yang cuma ngasih dari goceng sampai yang 10 juta. Semoga semuanya para donatur ditambahi rezekinya, diluaskan rezekinya, dikabulkan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Dan salam penghormatan ini juga saya sampaikan kepada kaum bapak, kaum ibu, saudara, saudari, kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Semoga kita semua berkumpul di majelis yang mulia ini dalam aktivitas yang mulia, dimuliakan oleh Allah yang maha mulia dengan barokah Nabi yang paling mulia. Amin ya rabbal. Yang punya hajat semoga digabul oleh Allah hajatnya. Yang punya hutang semoga dilunasi oleh Allah hutang-hutangnya. Yang punya masalah semoga Allah angkat masalahnya. Yang belum ketemu jodohnya semoga segera bertemu dengan jodohnya. Ana doain yang pacaran biar segera putus saja dan berlanjut sampai ke pelaminan, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah. Dan semoga kita semua kelak apabila Allah hendak mewafatkan, mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Menjadikan kubur kita kelak satu taman dari taman surga Allah, radhatan min riyadil jinan, dan mengumpulkan kita semua bersama Rasulullah SAW bijahin Nabi wa bihaqqi salatul Nabi Muhammadin SAW. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pertama saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa pula kita iringkan, kita haturkan, kita curahkan sholawat dan salam kepada junjungan alam, baginda alam, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berdirinya Al-Fakir di sini malam ini mewakili dari keluarga besar Majelis Ta'lim wa Tadhkir Al-Yusrain
yang mana malam ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan acara tabligh akbar Maulid Arba'in, Maulid 40 malam Majelis Ta'lim wa Tahdir Al-Yusrain, yang mana Maulid 40 malam ini sudah kita mulai dari awal Rabiul Awal, ya, dari malam pertama dari Rabiul Awal, bermula dari pembukaannya di kota Depok, terus berlanjut ya berapa malam di kota Depok, berlanjut ke Jakarta Timur di wilayah Condet, berlanjut lagi ke wilayah ada sampai ke Manggarai, Pejaten, Cempaka Putih, Kota Jakarta Barat, Mangga Besar, ya. Lalu kembali lagi ke Cempaka Putih, dan ikhtitamnya malam ke-40 alhamdulillah sudah kita laksanakan kembali di kota Depok dan tabligh akbarnya malam ini. Nah alhamdulillah, mudah-mudahan bagi saudara-saudara, bagi antum-antum semua yang mengikuti Maulid 40 malam, wabil khusus yang rumahnya ketempatan Maulid 40 malam, mudah-mudahan rumahnya menjadi rumah yang dipenuhi dengan keberkahan, rumahnya dipenuhi dengan nur Toha, dipenuhi selalu dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Jadi kalau bicara Maulid 40 malam, pertama kali itu ada di kota Palembang. Kalau bertanya siapa pengazas pertamanya, ada di hadapan kita saat ini. Yang pertama kali mengazaskan Maulid 40 malam, dan sampai sekarang sudah ada di beberapa kota di Indonesia, bahkan sampai di Malaysia. Beliau nih guru kita semua yang pertama, yaitu Habibana Muhammad Rafiq bin Luqman Al-Kab. Panjang ceritanya, kisahnya panjang itu. Cuman alhamdulillah kita di setiap tahun ya, Majelis Ta'lim wa Tahdir Al-Yusrain setiap tahun itu mengadakan Maulid Arba'in, Maulid 40 malam. Bagi yang belum ketempatan rumahnya, ya untuk tahun depan mudah-mudahan kebagian. Kira-kira mau nggak? Mau nggak? Nah, kalau yang setengah-setengah sudah nggak kebagian bakalan. Beb, kalau nggak ada duit gimana Beb? Ini nanti Habibnya banyak datang dari Depok aja udah 8 dia datang. Mau diuploadin semua nih nggak? Jangan dipikirin masalah upload, masalah hadiah, masalah apa makanan segala macam. Yang penting pasang nih niat. Kalau antum punya niat yang benar, maaf kepada Rasulullah karena cinta kepada Rasulullah SAW, dimulai dari malam ini, mulai dari besok malam, nabung, siapin celengan di rumah, ya, isi itu setiap hari, mau goceng, mau seceng, mau ceban, nggak mau cenggu, nah ngerti nggak bahasa gue? Nah, mau 5.000, mau 10.000, mau 1.000, ya enggak, mau 2.000. Yang penting tiap hari isi. Ingat, untuk Maulid. Untuk Rasulullah, untuk Maulid Nabi, untuk Maulid. Begitu sudah mendekati bulan Maulid 1 tahun, sudah mendekati bulan Rabiul Awal, bahagia bukan main. Mau buka celengan, daftar deh sama Majelis Al-Yusrain, mau daftar, mau ikut. Begitu hari haknya bukan main, bahagianya menyambut tamu-tamunya Rasulullah SAW. Datang ke rumahnya karena dia buka rumahnya, mengundang sahabat-sahabatnya, tetangga-tetangga, teman-temannya untuk membacakan Maulid Nabi, cuma karena cintanya pada Rasulullah, untuk memuliakan, mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad SAW di rumah yang penting. Hadir Maulid bagus, di mana-mana bagus, tapi bagaimana dengan rumah kita tinggal bersama keluarga kita, anak istri kita, suami kita dan lain sebagainya. Dimakan, tidur, kumpul, lalu kita asik di luar Maulid, tapi rumah kita nggak pernah dibaca Maulid. Jadi mudah-mudahan yang belum ketempatan di tahun yang akan datang mendapatkan kebahagiaan untuk ketempatan di rumahnya, masuk jadwal dalam Maulid 40 malam Majelis Ta'lim wa Tahdir Al-Yusrain. Amin ya rabbal alamin. Al-Fakir tidak bisa berpanjang kalam ya. Dan di sini banyak guru-guru kita, khusus ada guru mulia saya yaitu Al-Walid Al-Habib Ustaz Muhammad Rafiq bin Al-Kab, yang mana kita semua sudah sangat lama menanti-nantikannya. Betul nggak? Sudah sangat lama sekali. Alhamdulillah malam ini ya Allah izinkan beliau sampai di hadapan kita dan akan memberikan mau'izah hasanah. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan Habib Kazim, nah kita mintakan Habib Kazim untuk ceramah. Nah, ada nyala, nggak mau ngomong. Mike, yang apaan dari atas panggung ini kan?
Nah, kita mintakan dulu ya sebelum guru kita Habib Muhammad Rafiq memberikan mau'izah hasanah, kita mintakan dulu Habib Ahmad Kazim Ibn Luqman Al-Kab ya, untuk memberikan sedikit mau'izah hasanah. Katanya belum ngomong doang. Silakan Fadhol alaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 2 abad hilang dari sini. Yang dilihat lagi dari zaman, pasti yang hadir di sini pasti ada yang namanya kaidah. Udah pasti itu. Yang nggak hadir di sini pasti bulbul. Pasti bulbul yang ada. Coba gua mau lihat mukanya si bulbul. Mana ada bulbul? Hah? Tuh kan bener kan kaidah itu. Jadi alhamdulillah anak nggak bisa banyak ngomong karena lagi kena patah pinggang. ya, jadi dari patah pinggang. Ini alhamdulillah anak di sini hadir di sini semenjak dari zamannya Haji Ali masih hidup sampai Haji Ali udah meninggal, betul? Dari zaman nggak tahu lagi dah. Jadi tembusan kampung ini udah pada tahu semua. Pernah tinggal 10 tahun di Cempaka Putih ini. Jadi yang dilihatnya pasti kaidah lagi. Terus zaman Baido masih hidup, zaman Walid Ana masih tinggal di tempat ini, masih main catur sama almarhum Abeng. Ya, Ana masih ingat. Nah, ini ketemu lagi sama kakak Ana, sama guru kita semuanya. Mudah-mudahan kampung ini dapat keberkahan dari Allah. Jauh anak dari Bandung di sini, ongkos saja 1,5 juta ini. Mau ngaplopin gue 500 loh. Hah? Iya. Beda kalau beliau mau beda ya nggak? Kalau Habib main pinggiran aja sama Panjul ya nggak? Sama Taeng main pinggiran. Hah? Bos hotel. Panjul punya hotel, semuanya punya. Panjul hotel punya, toge punya, pasar punya, ada semua. Kalau yang perlu duit minta sama Panjul. Dan iya, mudah-mudahan kampung ini, kampung Rawa ini benar-benar jadi rawa keberkahan. Mudah-mudahan kampung Rawa ini dapat keberkahan dari rawanya Nabi Muhammad SAW. Dan anak nggak bisa banyak ngomong, nanti anak banyak ngoceh nanti. Yang anak cari si bulbul lagi. Udah meninggal bulbul, masih hidup? Hah? Masih hidup bulbul? Hah? Setahu anak yang meninggal mah Abeng, si Itok masih hidup. Itok masih hidup ya? Hah? Iya. Baido yang meninggal ya? Iya, anak tahu semua. Tapi mudah-mudahan dengan keberkahan Maulid ini kita semuanya mendapatkan kemuliaan di dunia ataupun di akhirat dan dikumpulkan bersama Rasulullah SAW. Anak nggak banyak-banyak ngomong lah. Anak ngomong di sini pusing, apalagi ngelihat bulbul ya nggak, ngelihat kaidah. Iya, teman-teman ngopi semua. Dulu mak-maknya masih muda semua di sini. Sekarang udah nenek-nenek semua. Tinggal cucu-cucunya aja. Mudah-mudahan ikut semua Maulid. Mudah-mudahan ikut semua Majelis Al-Yusren. Dapat kedua kemudahan di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Musidah. Ibadallah rijalallah aghisuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asanallah bifadlillah.
اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنان فتحية فيها سلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ini cowok-cowok kurang semangat, kurang makan, kurang gizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukrulillah, innalillah, astagfirullah. Yang sama-sama kita hormati Habib Muhammad bin Ali bin Syahab Allah bihayati, kita doakan semoga beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dimudahkan rezekinya, diberikan kelapangan, diberikan kebaikan di dunia dan di akhirat, amin. Semoga Habib Adinda benar ya, Adinda ya, Habib Ahmad Kazim yang datang dari Bandung dan sudah jadi orang Bandung. Dulunya pernah di Jakarta, pindah ke Bandung. Kita doakan beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga cepat-cepat sehat. Semoga dikabulkan hajat. Luaskan rezekinya, panjang umurnya. Juga habaib semua yang hadir di sini tanpa terkecuali seorang pun juga. Soalnya anak ini kurang hafal, belum kenalan. Sudah berapa tahun kita nggak ketemu? 20 tahun? Ini anak baru semua nih. Mana anak yang pertama? Maju. Anok mana Anok? Jadi habaib yang hadir di sini semuanya tanpa terkecuali seorang pun juga. Habib Salim yang mana tahu nih, Habib Musin Barakba, dan semua habaib dah. Kita doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, amin. Mas Ahmad suaranya amin. Semoga habaibnya diberikan rezeki. Amin. Apalagi? Semoga dimulakan rezeki, panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal. Dan juga semua yang hadir di sini, semuanya tanpa terkecuali seorang pun juga, lelakinya, ceweknya. Ini bahasanya masih agak kaku, soalnya udah lama nggak bahasa Betawi, kebanyakan bahasa Dayak. Yang ceweknya, yang cowoknya, yang gedenya, yang bujangannya, yang ibu-ibunya, yang mak-maknya, nggak termasuk yang bencong. Semoga semuanya dapat rahmat, dapat barokah. Amin ya rabbal. Ini kalau cerita kemarin, cerita masalah Al-Yusren, kayaknya zamannya anak nggak disebutin nih, zamannya anak kedua. Habib Muhammad sama Habib Kazim. Pulang aja berdua. Nih si Anok, kok lu maju sini nih. Ada siapa lagi nih anak-anak pertama? Upe udah, ayo pulang.
Pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Jalla wa ala atas seluruh nikmat yang telah diberikan kepada kita, khusus nikmatul iman wal Islam. Alhamdulillah. Kalau dapat nikmat cepat-cepat kita ngucapin alhamdulillah, dapat duit cepet, nopek, gopek. Alhamdulillah. Kenapa sebabnya kata Nabi, alhamdulillah nikmat amanul lizawaliha. Kalau kita ngucapin alhamdulillah dapat nikmat, insya Allah nikmatnya kagak hilang. Terus habis kita mengucapin syukur, kita iringkan salawat beserta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dengan harapan semoga kita semuanya dapat berkat, dapat rahmat, dapat selamat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut jumhur ulama, ini perhatikan yang punya telinga, kalau nggak punya kuping udah budak berarti. Dan lebih aneh malam ini mau muas-muasin lidah aneh ngomong kali. Kemarin udah berapa tahun ngomong Dayak, ngomong Banjar, ngomong Banjar, Dayak. Jadi mengenai salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW ini sudah menjadi mufakat sekurang-kurangnya 1 kali dalam seumur hidup. Tapi ada beberapa ulama mengatakan sesuai dengan sabda baginda Nabi Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah, bihasbil mar'i minal kufri an yuqtara indahu wa lam yusalli alayya. Maka mengucapkan salawat ini tadi akhirnya menjadi wajib bila mana disebutkan nama baginda Rasulullah SAW. Jadi kenapa sebabnya? Karena sabda Nabi SAW, seseorang itu terhitung bakhil dia, walaupun dia berinfak 1 miliar atau 2 miliar, mau 1 triliun, tetap ditulis Allah bakhil di jidatnya. Bila mana dia sudah mendengar nama Nabi disebutkan Muhammad, itu orang tetap kagak mau sholawat kepada Nabi SAW. Jadi ingat, bila di sini di peringatan Maulid, di Maulid 40, tidaknya nggak mau bersolawat, mendingan intinya tidur, pulang ke rumah ngolok dah. Itu wasiat anak. Ngomong-ngomong soal Al-Yusren, Al-Yusren ini sudah ada sebelum kebanyakan majelis yang ada sekarang ini lahir. Al-Yusren itu sudah ada sebelum MR ada. Al-Yusren itu ada sebelum Numus ada. Itu doang tuh yang paling gede. Yang lain-lain mah cacing doang. Iya benar. Betul ya? Yang lain betul belum lahir juga. Ini saksi itu nih generasi angkatan pertama. Ya nih. Siapa lagi angkatan pertama sini loh? Ini aja masih kecil nih. Ini belum lahir doang. Yang lain ini doang tuh. Ini belum lahir nih, ini masih kecil nih, Habib Hikmat. Siapa lagi ada di sini? Anak-anak pertama. Sito kan? Mana Sito? Maju sini, duduk sini. Ini zaman-zaman gue nih, yang lain zaman Habib Muhammad, Habib Kazim nih elaknya. Ini sekarang elaknya Habib Muhammad. Kemarin sebelum Habib Muhammad eranya Habib Kazim. Ada paling ada seperti sini main catur sama siapa? Hah? Main kan? Siapa lagi situ? Apa lagi? Taeng. Hah? Taeng. Apa? Gua masih napong lo? Bentar lagi gua kapok lu ntar. Siapa lagi? Taeng. Ceritanya ini dulu nih, yang belum tahu. Hah? Lu masih mabuk? Masih ada lu. Gantung di Monas lu kan. Gitu. Masa mau jadi pelapis mabok. Kalian aja jadi bandit. Siapa nih berdua nih dong? Taeng gue belakang. Taeng mana? Ada Is mana nih bukan ada. Nih itu ada lagi bos yang dipanggil maju nabe. Ya Allah, kakak lupa dulu nih aneh dulu.
tinggal di Masjid Darussalam. Tahu Masjid Darussalam? Itu tempat tinggalannya di atas menara. Beneran ini, tanya sama Anu. Sampai di masjid kenal sama Anu. Ketawa nggak ketawa, yang ketawa beneran itu. Nama jinnya ini Safwan Yali. Si Sapri kan nggak Sapri? Masih itu nggak Sapri? Kemarin ketemu masih. Mana itu anak? Nama jin masjid itu namanya Safwan Yali. Betul ya? Ya betul. Mau diundangin kagak? Habis itu diganti nama Habib Kazim. Habib Kazim kabur ke Bandung nih. Sudah Habib Muhammad sampai sekarang. Alhamdulillah. Nanti muka di sini nih sama muka mak-maknya nggak kenal nih. Ini muka-muka mak zaman Nabi Muhammad. Mantesan itu kalau mau Kazim kenal, Nabi Muhammad kenal. Hah? Tahun Taruna kapan datangnya? Oh, itu cerita nostalgia kita di Al-Yusren. Kalau dikatakan Al-Yusren itu isim musanna, dua kemudahan. Ceritanya Al-Yusren itu kampung wali Alkar di Palembang. Itu dia punya kampung Al-Yusren. Kampungnya hilang, kampungannya punya Umi sebenarnya. Maka dijadikan majelis, nama majelisnya Al-Yusren. Al-Yusren itu artinya dua kemudahan. Kemudahan dunia dan kemudahan akhir. Kemudahan dunia dan kemudahan akhir. Dari awal didirikan Al-Yusren itu memang identik berasaskan mahabbah kepada Rasulullah. Berkaitan dengan ini sabda baginda Nabi Muhammad SAW di almar'u ma'aman ahabba. Kalau ditanya, kenapa asasnya Al-Yusren itu mahabbah? Karena asasnya cinta. Karena sabda baginda Nabi Muhammad SAW. Satu, almar'u ma'aman ahabba. Sabda Nabi SAW, ala la imana liman la mahabbatalah. Tidak ada cinta, tidak ada iman bagi orang yang di hatinya enggak ada cinta. Bukan cinta sama bini. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Mau diceritain sampai kita pulang nih? Mau dilanjutin sampai kita pulang? Ada nanya sekali lagi nih, jawabin bener-bener biasa. Mau dilanjutin sampai kita pulang? Kalau pulang, kalau lanjut. Jangan ada yang pulang, kapuk gitu. Ya Rabbi Mustafa terima qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun sayyidul kaunaini wa fadalain Rabbi wa min ajami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karami. Kita ngomongin cinta kepada Rasulullah. Ada seorang sahabat memandang Rasulullah SAW nganga-nganga. Kalau bahasa Betawinya apa? Mangap. Enggak, masalahnya sahabatnya Rasulullah nggak pakai mangap. Kelongo aja. Ada agak lupa bahasa Betawi.
keplongongnya Rasulullah, matanya Rasulullah terus gak berkedip. Sampai Rasulullah SAW bertanya, kenapa itu melihat anak seperti itu? Tantep. Jangan ngomong begitu, itu ada biniannya di situ. Jadi ditanya oleh Rasulullah SAW, kenapa ente melihat anak seperti itu? Maka sahabat ini menjawab, inni atamatta'u bin nadhar ila wajhika ya Rasulullah. Ya kan? Sahabat ini menjawab, inni atamatta'u bin nadhar ila wajhika ya Rasulullah. Kenapa engkau melihat aku seperti itu? Maka sahabat di zaman Rasulullah melihat Rasulullah tidak berkedip. Ditanya oleh Rasulullah seperti itu, mengapa sebabnya? Maka sahabat ini lalu menjawab, aku sedang menikmati memandang wajah engkau ya Rasulullah. Ditanya lagi sama Rasulullah, kenapa engkau memandang aku menikmati wajahku seperti itu? Karena nanti bila mana engkau telah wafat dan engkau akhirnya masuk surga, engkau pasti masuk surga, ke surga yang paling tertinggi. Sedangkan aku paling-paling juga kalau mau masuk surga, di surga yang paling rendah. Pada saat itu di mana dikatakan di dalam Al-Quran, wa jannatin arduha ka'ardis samawati wal ard. Surga itu luasnya langit sama bumi digabungin jadi satu. Gak bakal ketemu aku ya Rasulullah. Lain tingkatannya. Ini sahabat yang ngomong, sahabat tuh sampai begitu ngomongin, engkau nanti masuk surga VIP, aku nih masuk surga non VIP. Itu sahabat ngomong begitu. Gimana gitu? Masuk surga kelas kadal paling. Mau masuk surga nggak? Anda juga mau ngamal amalan surga itu yang penting. Masuk surga mau, sholat nggak mau. Terus itu kan mabukan kagak sih? Hah? Oh, jadian malam ini. Karena nanti engkau ya Rasulullah berada di surga yang paling tertinggi, sedangkan aku nanti di surga yang paling terendah. Pada saat itu aku tidak akan bisa lagi bersama engkau. Maka ketika di dunia inilah kesempatan aku untuk memandang wajah engkau. Maka Rasulullah SAW tersenyum, lalu Rasulullah SAW menjawab, la yuhsyarul mar'u ma'aman ahbabta, atau la tuhsyaru ma'aman ahbabta, atau anta ma'aman ahbabta. Jadi banyak riwayatnya. Nanti orang itu kata Rasulullah dikumpulkan bersama yang dicintai. Kalau engkau cinta, seolah-olah Rasulullah bersabda mengatakan kepada para sahabat, kalau engkau nanti kalau engkau memang cinta kepadaku, maka niscaya engkau akan bersamaku. Itulah sebabnya asasnya al-yusrain itu mahabbah kepada Rasulullah. Itu majelis nih, walaupun kecil begini-begini aja, sekeprit-keprit nih, ya kan? Ini paling sebaris, ini setengah baris nih, ibu-ibu. Tapi golongannya mudah-mudahan VIP. Amin. Ya Rabbi, Ya Rabbi salli ala
bisa masuk? Kok bisa masuk? Bingung. Jadi ini generasi majelis pertama, majelis taklim Al-Yusra. Ini berarti terus dia buka lagi majelis taklim Miftahus Surur di Banjarmasin. Dinamai langsung oleh Ainul Karim. Allah yarhamah bin Abdullah bin Jahal. Terus lagi belum Miftahus Surur nih, Nurus Sabah. Habis Nurus Sabah, di mana Nurus Sabah? Di Sabah di Sandakan sono. Ada lagi Majlis Maidul Anwar di mana? Di Medan. Terus lagi di Banjarmasin, Kalimantan lah bisa dibilang ya. Majlis Taklim Miftahus Surur. Balik-balik masih nyangkut di Kampung Rawa. Jadi kata Syekh Muhammad bin Said Al-Busairi, perhatikan, buka mata, pasang telinga. Lau nasabat kadrahu ayatuhu idhama ayasmu hina yuda dari salimami. Ini cewek-cewek nih yang sudah jadi ibu-ibu, yang belum jadi ibu-ibu nih, ngerti? Apa kata Syekh Muhammad bin Said Al-Busairi? Lau nasabat kadrahu ayatuhu idhama ahyasmuhu hina yuda dari salimami. Kalau dinisbahkan gadrahu, kemuliaannya baginda Rasulullah itu idhama dengan sebenar-benarnya, sepenuh-penuhnya diberikan oleh Allah kemuliaannya Rasulullah itu, ahyasmuhu hina yud'a dari sarrimani, maka niscaya bila mana dipanggil nama Rasulullah, disebutkan dengan nama ya Muhammad, ahyasmuhu hina yud'a dari sarrimani. Kalau memang Allah berikan kepada Rasulullah itu full 100% di dunia untuk Rasulullah, maka setiap kali orang menyebut nama Rasulullah ya Muhammad, maka niscaya hiduplah tulang belulang di dalam tanah. Ini ente baca, ente lihat terjemahnya, apa maksudnya kagak tahu. Ini otak kosong kelompok. Kenapa sebabnya istrinya cewek mulu sih? Apa maksudnya begitu? Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab Khosaisul Kubra juzuk 1. Oh, kalau Habib keren nih, main-main. Ada rombongan hantu Banyu nggak di sini? Tahu hantu Banyu? Hah? Bukan. Hantu Banyu, tahu hantu Banyu? Kalau sini apa sih? Halo. Hantu Banyu apa? Hantu Banyu tuh rambutnya nggak tumbuh di kepala. Kepalanya nggak ada rambut, tumbuh di dagu. Pakai celana cingkrang, ada nggak sih? Ada. Kebakar banyak. Oh, tumbak aja. Kalau sini kaplokin aja kepalanya. Jadi kata Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Khosaisul Kubra juzuk 1, di zaman Nabiullah Musa alaihissalam ada seorang fasik preman. Tahu preman? Kalau bahasa Banjarnya jagal. Preman ini mati. Orang Bani Israel gak ada yang mau nyolatin, gak ada yang mau mandiin, mau nyolatin, mau nguburin, gak ada yang mau. Jadi dimasukin dalam peti jenazahnya preman ini. Dimasukin dalam peti, ditaruh jauh-jauh, mungkin di gua apa di mana. Udah. Tapi ini orang kampung gak mau nyolatin, saking bencinya sama orang ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa, ya Musa, ambil jenazah preman ini, engkau mandikan, engkau kafani, engkau sholati, engkau kuburkan. Rasulullah Nabi Musa protes nih dalam hati, ada kata nanya sama Allah, ya Allah, ini orang adalah musuh engkau yang bermaksiat kepada engkau, sudah jelas mati su'ul khatimah, orang kampung aja nggak mau yang nyolatin, nggak mau kafanin, nggak mau nguburin. Kenapa aku lalu disuruh yang nguburin, yang nyolatin, yang kafanin, ya kan?
Lalu apa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Perhatikan. Wahai Musa, memang betul orang ini adalah orang yang bermaksiat kepadaku. Memang betul orang ini adalah orang yang bermaksiat kepadaku, mati dalam maksiat kepadaku. Tapi engkau Musa tidak tahu apa yang selalu dilakukannya semasa hidupnya selain bermaksiat kepadaku. Kaget Nabi Musa. Nabi Musa kaget lalu bertanya kepada Allah, apa yang dilakukannya selain bermaksiat kepada engkau ya Allah? Ini preman bila menulis nama kekasihku Muhammad, maka preman ini bersolawat kepada kekasihku Muhammad. Maka wahai Musa, perhatikan oleh engkau, sebagaimana dia telah memuliakan kekasihku, maka aku pun berhak untuk memuliakannya, memasukkannya ke dalam surga, memberikannya istana dan menikahkannya dengan 70 bidadari. Orang preman nggak percaya, lihat di kitab Khosaisul Kubro karangan siapa? Imam Jalaluddin As-Suyuti. Juzul berapa deh? Juzul 1. Nggak percaya, maju ke depan kok kapok gitu. Ya Rabbi bil Mustafa balikman qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al kafi. Apa cuma sampai di situ? Ini baru cerita namanya Rasulullah, sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sama waladahu bi ismi hubballi kana wa waladahu ma'idul jannah. Barang siapa menamakan anaknya dengan nama kekasihku dengan niat ta'dzim mahabbah kepadaku, maka orang tuanya anaknya bersamaku di surga. Itu kalau punya nama Muhammad tapi nggak diniatin apa-apanya, ibu-ibunya nih balik pegang lagi si anak. Aku menamai engkau dengan niat ta'dzim dan mahabbah kepada Rasulullah. Kalau dibilang kok bisa begitu, Beb? Begini. Kalau kita punya anak, kita namakan dengan nama Muhammad dengan niat mahabbah kepada Rasulullah. Ini anak hidup, bernapas, jantungnya berdenyut, darahnya terpompa dari ke setiap urat yang ada di dalam tubuhnya, ke syaraf-syarafnya. Itu semua menjadi ibadah untuk orang tuanya. Dia masuk surga. Beruntung yang punya nama anak Muhammad juga. Alhamdulillah. Yang nama Joni, innalillah. Adi Imam Qadiyat, anak kenapa Habib kalau melihat di video waduh selalu mengulang ini? Karena ini dianggap remeh. Anak ceramah di Solo ngomongin lagi ini, tahun depan ngomongin ini lagi. Sebab nih, karena banyak orang nggak tahu. Jadi anak yang dapat pahala yang pertama kali. Ente kasih tahu lagi sama teman-teman ente. Al-Imam Al-Qadiyat meriwayatkan ada dua preman. Tahu preman pasar apa? Sini apa namanya? Pasar Kumbrong. Dulu ada tukang jualan nasi padang tuh mangga. Sekarang udah tutup hilang. Tinggal. Biasa segitu nih, biasa beli gitu. Wah enak mana 25 tahun lu. Mampu gue gampang. Jadi dua preman mati. Ini cerita dari mana? Kitab Syifa Imam Qadiyat. Lain ulama, lain cerita, lain riwayat. Al-Imam Qadiyat dalam kitab Syifa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun?" Apa sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Tidak sama. Wa qala Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim yarfa'ullahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang menuntut ilmu itu dengan beberapa derajat. Satu derajat orang mukmin dibandingkan derajat orang alim. Orang mukmin yang alim itu lebih 500 tahun perjalanan. Menurut Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ulumuddin Babul Ilm. Yang aneh bingung nih, aneh punya beratus-ratus kitab. Beratus-ratus kitab, aneh punya sanadnya, yang punya sanadnya semua kitab sanad. Cuman yang aneh sampai sekarang nggak habis pikir, masih ada aja orang tuh nganggep aneh goblok. Bingung nggak itu? Nggak usah ente ada aja bingung. Nah goblok siapa? Orang baru nemu. Orang baru nemu biasanya itu.
Kasih tahu, udah ganteng begini udah alim masih pikiran goblok, kok ganteng belum benar. Pak Deka Atul Darul Mustafa aja belum lahir waktu itu, bener kan? Itu udah ngaji Sakinah aja, nih anak-anak ini pada belum sunat semua tuh. Jadi dua preman ini mati, cuma didatangi oleh malaikat. Dan anda sombong, bukan niat sombong, cuma anak takdiman kepada anak punya guru. Akhirnya bilang mimpi lo, kok udah belajar sama gue masih jangan pego sih, salah gue bener ini. Kalau guru-guru masih hidup nih sekarang ini salah satunya Nabi Muhammad bin Hussein, Allah ya rahmat. Doakan guru-guru Arna semua dapat panggilan rahmat daripada Allah. Nabi Muhammad bin Hussein mau masyarakat belakang nih sama Nabi Muhammad bin Hussein al-Atus. Jadi preman ini mati didatangi malaikat, bukan masuk neraka malah masuk surga. Sampai dua preman ini bingung. Anak preman ini dipanggil malaikat, kan sini kan. Lo yang benar. Ada preman ini kan dia kayak preman lah, kayak itu. Lo yang benar dong nyatet nih, salah apa kagak? Ntar lo salah nyatet, gue yang sakit hati. Lagi enak-enak nih kan, lagi enak-enak udah masuk surga, lagi peluk-peluk bidadari, dilihat lah, lu salah asal catet nih, maksudnya di neraka bang. Gampangin lu ntar. Lu lihat lagi nih, didatangi sama malaikat. Bener, masuk surga, gak percaya lu. Bisa gak gue nanya langsung sama Allah? Berdua nih, Muhammad satu, Ahmad satu. Boleh dibawa kepada Allah. Ya Allah, kami selagi di dunia gak pernah berbuat taat, berbuat ibadat kepada Engkau. Jangankan musola, yang mana saja ada gua aja gak kenal. Ada begitu? Gak ada, tambahan aja dah. Kami sendiri tahu bahwa kami bukan ahli taat. Kami sendiri tahu bahwa tempat kami itu lebih berhak kami ini masuk neraka ketimbang masuk surga. Apa betul kami dimasukkan surga? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, betul, kalian berdua masuk surga. Nah sampai di situ ini preman sampai tadi bertanya lagi kepada Allah, apa sebabnya ya Allah? Ingat di seumur hidup, jangan lupa. Makanya ibu-ibu kalau punya anak cepat-cepat namain Muhammad. Ini alasannya. Kenapa ya Allah kami dimasukkan surga? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena aku malu yang namanya sama dengan kekasihku masuk neraka. Ya Rabbi bil Mustafa warik maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami wa qalbina fi khalqin wa fi khuluqin wa la ilaha illallah. Diangkat Pak tangannya. Ya Rabbi bil Mustafa itu artinya kita bertawasul kepada Rasulullah. Kalau dibaca benar-benar inti yakin, hajat inti mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Karena duduk kita ini pun semoga karena cinta kita kepada Rasulullah. Kabul insyaallah. Ya Rabbi bil Mustafa barik qasidana walam yudanu fi ilmin wala kami ya Rabbi bil Mustafa barik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waqallabina fi qalbin wa fi khuluqin. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengungguli para nabi. Walam yudanu fi, tiada seorang pun juga para nabi dan rasul itu bisa menandingi Rasulullah. Ilmin wala karami, ilmu walaupun kemuliaannya. Ya Rabbi bil Mustafa barik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami.
Nyebut Rasulullah Nabi Ummi buta huruf, tarikin tuh kepalanya Ustaz, kita gepukin rame-rame. Ya Habib Mustafa balik maqasidana waghfir lana rahmatan ya wasi'al karami. Ane dulu itu ingat ya, Walid ane dulu waktu itu Allah yarham, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi. Ane punya Walid akrab semua sama istri tadi, betul kan ya? Ane punya Walid itu Walidnya antum juga. Jadi main catur atau siapa kemarin? Ah, ane moncos. Tahu-tahu ada Wahyu ya, ada Wahyu Allah yarham. Itu masih itu dari Kalimantan. Ngajar maling kayak ngejar siapa waktu itu, dia kan gebukin orang lah gitu ya. Batak kayak hantu deh. Mau gebukin siapa, Walid tuh langsung loncat ikut gebukin dong, langsung ikut gebukin juga, nggak bertanya lagi. Habis itu ditanya Walid ini siapa yang gebukin? Doain Abana ya, doain Abana, antum anggap Abana itu apa antum, doain. Kalau sempat bacain Fatihah, ya. Kalau sama ntar harus mati kalau Fatihah. Jadi satu lagi, orang suka salah kaprah mengenai nama Rasulullah Nabi Ummi. Ummi itu betul, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Tapi maknanya di dalam hak Nabi, perhati nggak? Paham nggak? Nabi Ummi itu dalam bahasanya nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Itu kalau orang lain dipanggil Ummi. Seperti Imam Hasan Al-Basri memanggil Habibul Ajami, ya Habib, ya Ummi, Bahlul inti. Itu betul panggilan kepada orang awam. Tapi kalau Rasulullah disebut Nabiyil Ummi, itu pujian, itu kemuliaan baginda Rasulullah yang berbeda maknanya. Paham nggak? Jadi nggak bisa ini bilang Nabiyil Ummi, Nabi yang buta huruf. Itu orang kena hukum mufakat 4 mazhab, wajib dibunuh. Kita bunuh tuh Ustaz, nggak dosa. Kalau ente mau gebukin jangan bilang dari aneh. Nabiyil Ummi artinya Nabi yang bisa baca, bisa nulis, walaupun nggak pernah dilihat belajar baca, belajar tulis. Nah, sampai Rasulullah itu bisa bahasa Persia. Ngasih tahu penyakitnya Imam Abu Hurairah, dikasih tahu oleh Rasulullah dalam bahasa Persia. Waktu Rasulullah ngirim utusan para sahabat ke Bizantium, ke Roma, ke Habasyi, kemana-mana, sahabat itu tidur, bangun. Itu sahabat semuanya bisa bahasa Roma, bisa bahasa Persia dengan seizin Allah. Karena sifat wajib Rasulullah itu fatona, diingetin. Ini wan amalan aneh. Kalau ente temu Ustaz, Habib juga. Kalau Ustaz boleh kebukin, kalau Habib jangan. Wamat tuh kan. Habib kata gitu. Habib jangan ngomong begitu. Gak boleh ngomongin Rasulullah begitu. Nah itu ngomongin. Kalau Ustaz mah langsung tampilin aja. Terus bagaimana sih kemudian baginda Rasulullah? Balik cerita mengenai tawasul, ada nggak? Kita ini suka digoblokin, ngerti nggak digoblokin? Lu pada ini goblok apa pinter? Yang goblok angkat tangan, yang angkat tangan goblok beneran. Dibilang nih gurunya dari Mekah, kalah wah terpesona dia. Oh bener nih dari Mekah nih, bener. Wah begitu ngomongnya. Ngerti nggak? Paham nggak? Kalau dibilang dari Mekah nih, Habib dari mana? Paling dari condet doang. Menang ganteng doang, guru kami dari Mekah. Hebat Syekh. Wah, si bego nih. Jangan salah, selain Rasulullah dari Mekah, Abu Bakar dari Mekah. Gue tanya nih, Abu Jahal dari Kampung Lawa dari Mekah. Nah, kalau belain dengan Rasulullah berarti itu sebelah Abu Jahal gitu aja. Ada nggak sih tawasul sama Rasulullah? Ada. Riwayat daripada Utsman bin Hunayf, riwayat daripada Imam An-Nasai kalau nggak salah. Ada seorang tua datang kepada Rasulullah, ini orang buta matanya, minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Allah ayat syifa li basari. Ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar mataku bisa melihat lagi. Kata Rasulullah, engkau pulang, engkau ngambil wudu, engkau sholat, kemudian engkau baca doanya Allah, minni as'aluka wa atawajjahu bika binabiyyin rahmah. Ya Muhammad, ini atasyafa'u bika ila rabbik. Syafi'u fiya ayat sifallahu basar. Atau kama kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira artinya nih kata Rasulullah, engkau pulang, engkau sholat, engkau wudu, engkau sholat, lalu engkau berdoa
Doanya engkau baca, ya Allah aku meminta kepada engkau dengan kemuliaan Nabi Muhammad. Diajari oleh Rasulullah, dengari. Aku berdoa kepada engkau dengan kemuliaan Nabi Muhammad, Nabi rahmat. Ya Rasulullah, ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbik. Wahai Nabi Muhammad, aku bertawajuh kepada engkau, kepada Tuhan engkau. Aku minta kepada Allah dengan kemuliaan engkau agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan mataku supaya bisa melihat. Riwayatnya sahih, diajari oleh Rasulullah. Berarti ada tawasul itu. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana Ramadan ya wasi'al karami wal habibul ladzi turja syafa'atu li kulli hawlin minna awalil muhtami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana Ramadan ya wasi'al karami wal habibul ladzi, dia adalah kekasihnya Allah, alladzi turja syafa'atuhu, yang diharapkan syafaatnya, likulli haulin minal awali muhtami, daripada setiap kesusahan dan mara bahaya. Syafaatnya Rasulullah itu kita harapkan. Riwayat Imam Ahmad An-Najiri, apakah cuma manusia yang minta syafaat? Apa cuma manusia doang, orang kampung rawa doang? Kagak. Seluruh manusia, seluruh makhluk, seluruh jin, bahkan malaikat pun meminta syafaat kepada Rasulullah. Diriwayatkan Rasulullah berjalan, kata Rasulullah, aku nyium bau jin nih. Lama ya enggak, kalau lewat ke pasar gembrong nih ada bau jin, jinnya enggak ada, baunya doang. Kata Rasulullah, nih baunya jin. Ada orang tua datang kepada Rasulullah, man anta, siapa engkau? Nyium tangan Rasulullah, maka dijawab, ana Hamma bin Hayyim bin Lakis bin Iblis. Cicitnya iblis. Aku sudah menunggu engkau, mau minta syafaat engkau dari zaman Nabi Musa. Aku bertemu dengan Nabi Isa. Nabi Isa kirim salam kepada engkau. Lalu diberikan syafaatnya oleh Rasulullah SAW. Itu jin, malaikat. Diceritakan dalam kitab Khazinatul Asrar, riwayat daripada Ahmad An-Najiri, ketika Rasulullah SAW Mi'raj, pada waktu Rasulullah naik langit, ada malaikat itu berdiri kakak, duduk kakak. Bisa nggak lu praktek gini kok? Coba. Hah? Coba lu ini berdiri. Kayak orang mau berdiri, coba. Coba. Ya, stop. Nah, begini kayak begini. Mau berdiri, dihukum oleh Allah, gak boleh bergerak. Kenapa? Sebabnya wahai Jibril, malaikat ini seperti ini, posisi seperti ini, karena dia terlambat menghormati engkau. Ketika engkau hendak naik ke langit, maka dihukum oleh Allah. Dia tidak boleh bergerak seperti ini sampai hari kiamat. Lalu Rasulullah SAW menjawab, wahai Jibril, bolehkah aku memberikan syafaat kepada malaikat ini? Boleh, kata Sayyidina Jibril. Maka Rasulullah mendoakan malaikat ini. Maka dengan kemudian Rasulullah, malaikat ini tadi yang punya sayap cuma 2, diberi oleh Allah, dianugerahi oleh Allah 70.000 sayap. Malaikat. Nah, jadi kita duduk di sini berharap kita mendapat syafaat Rasulullah. Jadi syafaatnya Rasulullah, kata Rasulullah, liman syahida alla ilaha illallah. Bagi orang yang pernah mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Tidak disebut oleh Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam riwayat yang lain, syafaati di ahli la ilaha illallah. Itu disebut oleh Rasulullah. Allahumma ja'alna min ahli la ilaha illallah. Amin. Nanti di yaumil mahsyar, seluruh manusia kafir muslim dari sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Alem. Ada Nabi Alem enggak sih? Semuanya datang pertama ke Nabi Adam. Gak bisa kata Nabi Adam. Minta siapa? Nafsi, lo gue. Terus lagi ke Nabi Musa, terus lagi ke Nabi Nuh, terus lagi ke Nabi Musa, Nabi Sulaiman, terus sampai ke Nabi Isa. Nabi Isa nunjukin yang bisa kasih syafaat itu Muhammad. Khatamul Nabi. Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir yang bisa kasih syafaat. Lalu dalam riwayat Rasulullah memanggil umat. Apa kata Rasulullah? Analaha
laha ayu syafa'ah, aku yang cuma akulah yang bisa memberikan syafaat, itu masuk Rasulullah. Lalu para manusia semuanya, seluruh umat dari setiap zaman, dari setiap nabi minta kepada Rasulullah. Rasulullah sujud. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Irfa' ra'sak sal tutu." Angkat kepala engkau, minta niscaya akan aku berikan, kata Allah. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah ini sahih hadisnya. Kalau Rasulullah mengucap umati, mungkin ada yang membantahnya dhaif, tapi ini hadis riwayatnya sahih. Nanti di yaumil mahsyar Rasulullah bangkit daripada sujud. Rasulullah menyebut kepada Allah langsung, ummati, ummati, ummati. Pada saat itu jangan main-main. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berkata kepada Rasulullah, innaka min da'wati, innaka min dzurriyyati. Ya Muhammad, innaka min da'wati, innaka min dzurriyyati, ij'alni min ummatika. Nabi Ibrahim alaihissalam yang dapat gelar Nabi Ibrahim itu apa? Abul Anbiya, bapaknya seluruh nabi. Ngomong kepada Rasulullah, ya Muhammad, engkau daripada doaku, engkau adalah dzurriyyahku, jadikan aku sebagai umat engkau. Maka kita bersyukur di sini ente lahir nggak minta sebagai umat Nabi Muhammad. Para nabi-nabi, Nabi Musa, Nabi Ibrahim minta dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad. Sekarang kita duduk sebagai umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Ya Rabbi bil Mustafa
ربي فاجعل ميتمنا غايته حسن الختام واهدنا ما قد سألنا من الرايا كالبسام آمين آمين واغفر للأرواح واغفر للمختار عنا من صلاة وسلام اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة واحفظنا من شر الدنيا وشر الآخرة ومن عذاب الدنيا ومن عذاب الآخرة ومن ضيق المحيا والممات. Ya Allah ya Tuhan kami duduk di sini tak lain dan tak bukan karena cinta kami kepada baginda Nabi Muhammad. Ya Allah, bila mana ada di antara kami yang mempunyai hajat, ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Bila mana ada di antara kami yang mempunyai kesusahan, ya Allah, hilangkanlah kesusahannya ya Allah. Bila mana ada di antara kami yang mempunyai kesempitan, ya Allah, lapangkanlah kesempitannya ya Allah. Ya Allah, bila mana ada di antara kami mempunyai kesedihan, ya Allah, hilangkanlah kesedihannya, ya Allah. Bila mana ada di antara kami yang mempunyai cita-cita, ya Allah, sampaikanlah cita-citanya, ya Allah. Ya Allah, berkailah kami, ya Allah, amin. Ya Allah, berkailah kampung Lawa ini, ya Allah, amin. Berkailah Cempaka Putih ini, ya Allah. Kasihanilah kami, ya Allah. Kasihanilah kedua orang tua kami, ya Allah. Kasihilah keluarga kami, ya Allah. Kasihilah tetangga kami, ya Allah. Berikanlah kami iman yang betul, ya Allah. Berikanlah kami kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, ya Allah. Berikanlah kami, ya Allah, husnul khatimah. Ketika nanti akhir hayat kami, ya Allah, gerakanlah lidah kami untuk menyebut kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ya Rabbi Muhammad bijahi wa bi'aqi habibika sayyidina wa maulana Muhammad istajib. Sebutkan aja masing-masing kalimat. Istajib, istajib, ya Allah ya Rabbul Arsyil Majid ya fa'alun lima yurid waj'alna fi maqulika fa innaka qulta wa qawlika al-haq ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sampaikan semoga bisa bermanfaat bagi anak dan bagi antum yang mendengarkan, amin. Anda berharap makmurkanlah majelis taklim Al-Nusrat ini. Kenapa sebabnya? Kenangannya itu banyak, panjang sejarahnya, hampir 25 tahun ya kan? 25 tahun ini majelis yang pertama kali Anda dirikan di Jakarta. Itu makhluk itu penduduk salah satunya. Tampang boleh muda, umur nggak bisa ikut. Tampang muda ya kan, tapi umur udah tua. Ketimbang umur muda, tapi tampang tua. Walau bayar kau biru terkali ngawasan, kalau syafaati hada tapi syafi, bertawahangi berwidai kenaim, mobil tawalani, ulah minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Was
وبارك عليه.